Edi Mulyadi batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Barreskrim Polri hari ini. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Menurutnya pemanggilan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara itu polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Edi sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak atas pernyataannya tentang ibu kota negara sebagai tempat jin membuang anak. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri. Nah, di dalam KUHAP itu jelas, penundaan pemanggilan itu minimal itu kan harus 3 hari setelah orang itu ditetapkan jadi saksi atau apa gitu, harus 3 hari minimal pemanggilan. Ini Mabes Polri khususnya Cybercrime itu dalam tempo 2 hari cepat sekali gitu loh pemanggilan itu. Nah, di aturan KUHAP harus 3 hari. Yang kedua kan di dalam surat pemanggilan itu kan harus jelas. Ya, artinya apa? Ada peristiwa apa dengan Pak Edi Mulyadi ini gitu loh. Ini kok nggak dijelasin di dalam surat pemanggilan itu. Ini yang jadi persoalan hukum dari kami. Ya, kami sebagai tim kuasa hukum dan Pak Edi Mulyadi sendiri ya merasa keberatan dengan pemanggilan yang tidak jelas ini. Gitu. Baik, dalam surat pemanggilan apa isinya? Ya itu memanggilannya hanya menyebut pasal aja, pasal masalah masalah SARA gitu loh. Padahal kan harus dijelasin di dalam peristiwa itu harus disebutkan peristiwa-peristiwanya apa begini. Laporan untuk masalah gitu. Itu harus dijelasin gitu. Baik, jika nantinya ada panggilan kedua, pasti ada panggilan kedua dari pihak kepolisian dengan surat pemanggilan yang baru. Berarti dipastikan Bang Edi akan hadir ke polisi, seperti itu ya Mas? Ya, kalau sepanjang pemanggilan itu sesuai dengan prosedur hukum, kami akan datang. Sebagai warga negara yang baik, Bang Edi pasti datang itu. Dia udah bilang ke saya. Tapi Mas Herman, dari pihak Anda, apa yang Anda persiapkan nanti untuk kepolisian? Ya, pertama kan masalah Bang Edi ini kan, dia kan wartawan senior. Dipanggil itu kan juga kapasitasnya juga sebagai wartawan senior gitu loh. Bukan apa gitu. Jadi kalau lihat sebagai wartawan senior, artinya di situ sudah ada kerjasama Kapolri dengan PWI itu udah jelas gitu. Artinya pemanggilan itu harus diproses hukum dulu melalui Dewan Kehormatan PWI gitu loh. Harusnya seperti itu kalau memang itu. Nah ini kan apakah sudah dilakukan seperti itu? Apa tidak gitu? Itu yang menjadi masalah juga. Karena status Bang Edi itu tetap sebagai wartawan senior, dia hadir di acara itu. Ada undangannya ada. Ditulis wartawan seniornya ada kok itu. Baik, tapi kan itu undangan saja Mas Herman. Tapi kalau secara aktif, apakah memang Bang Edi Mulyadi ini masih terikat dalam satu media sehingga terdaftar sebagai wartawan senior? Ya, itu memang salah satunya ya. Kalau argumentasi hukum kita ya bisa seperti itu. Tapi kalau memang dipandang sisi lain ya silakan saja. Yang jadi persoalan dalam press release itu kami tidak menemukan bukti-bukti adanya Bang Edi melakukan SARA, karena tidak ada menyebut nama Kalimantan aja nggak ada di situ. Yang ada cuma tempat jin buang anak, itu saja. Baik. Nah kalau tempat jin buang anak kan udah biasa lah, orang Jakarta, lu tinggal di mana? Depok, ya tempat jin buang anak katanya. Biasa gitu di Jakarta. Nah, tapi kan ada tidak biasa ini dan warga Kalimantan menganggap hal itu tidak biasa. Dan warga Kalimantan yang menuntut ini tidak hanya menuntut kasus hukum, tapi ada juga hukum adat. Bagaimana nanti Anda pembelaan secara hukum adat ini, Mas Herman? Jadi memang ada permintaan maaf itu oleh masyarakat adat minta Bang Edi itu suruh datang Kalimantan. Kami kalau suruh datang Kalimantan, siapa aja datang Kalimantan. Kalau memang bisa diselesaikan secara adat. Ya kan, tapi siapa yang menjamin keamanannya? Itu yang jadi masalah gitu loh. Menghadapi orang yang emosional begitu banyak, apa bisa dijamin keamanannya? Itu jadi masalah. Kalau difasilitasi Polri ya silakan, kami siap aja untuk mengajukan keamanan kami ke sana. Bisa aja. Baik, nah tapi kalau menurut Anda apakah kuat ini bukti dari pelaporan-pelaporan masyarakat Kalimantan mengenai dugaan pencitraan atau membuat masyarakat Kalimantan tersinggung karena ucapan dari Bang Edi ini, apakah cukup kuat untuk laporkan nanti dan sehingga status hukum mungkin nanti untuk Bang Edi ini naik?
Secara hukum lemah, Mas, sangat lemah. Jadi Mabes Polri itu mengambil beberapa pendapat penyidik menyimpulkan ini masuk unsur delik SARA. Baik. Nah, kita punya ahli juga. Ya, Baik. ahli kan bisa aja punya pendapat yang berbeda kan gitu. Baik. Ahli bahasa kita bilang itu pencemaran nama baiknya di mana? Menyebut tempat buang anak itu nggak masuk unsur SARA itu gitu. Baik, baik. Kecuali kalau Pak Edi bilang suku Kalimantan, suku Dayak atau apa disebut kayak gitu ya oke. Ini nggak ada sama sekali kalau menyebut nama-nama itu. Ini kan ada provokator yang memainkan ini. Ini jadi masalah gitu loh. Baik, baik. Artinya kalau misalnya dari pihak Anda menyatakan bahwa memang pelaporan ini kurang kuat, berarti kalau panggilan berikutnya ini dilayangkan oleh polisi, pasti Bang Edi dan juga Mas Herman ini akan hadir di panggilan berikutnya, Mas Herman ya? Iya, kami akan hadir.